Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita masuk ke kegiatan pembelajaran 2. Nah, di kegiatan pembelajaran 2 ini kita akan membahas fungsi maksimum dan minimum dengan penggunaan aplikasi turunan tentunya. Nah, kegiatan apa saja sih yang bakal kita lakuin di kegiatan pembelajaran 2 ini? Yang pertama kita bakal bahas tentang maksimum. Terus kita bakal bahas minimum dan beberapa contoh soal agar lebih memahami materi di kegiatan pembelajaran 2 kali ini. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembelajaran 2, fokuskan pikiran teman-teman, bersihkan hati teman-teman, dan maafkanlah orang-orang yang menyakiti. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dan jangan lupa siapkan alat tulis dan buku catatan juga, karena ikatlah ilmu dengan tulisan. Oke, di kegiatan pembelajaran 2 ini berkaitan dengan maksimum dan minimum fungsi aljabar. Tujuan pembelajarannya itu diharapkan kita dapat menganalisis keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum dan nilai minimum, dan juga dapat menggunakan turunan pertama fungsi untuk menentukan titik maksimum, titik minimum berkaitan dengan masalah kontekstual atau masalah yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita langsung masuk ke uraian materi. Di uraian materi ini kita akan bahas dulu titik dan nilai stasioner fungsi aljabar. Oke, titik stasioner itu terjadi apabila garis singgung pada kurva di titik tersebut merupakan garis horizontal. Oke, agar lebih jelas, saya pakai pointer. Nah, ketika garisnya itu horizontal. Nah, horizontal ini berarti si titik stasioner ini merupakan titik puncak atau bisa juga titik terendah atau juga bisa bukan titik puncak atau titik terendah, ini tetap garis horizontal karena turunannya itu harus sama dengan 0. Jadi titik stasioner itu absisnya merupakan akar dari fungsi yang diturunkan. Oke, nanti kita akan bahas di contoh soal agar lebih paham. Nah, untuk titik stasioner ini di dalam soal tuh macam-macam namanya, jadi jangan kaget kalau misalnya di soal bukan titik stasioner, tapi maksudnya masih ke arah sini. Jadi untuk di soal itu bisa juga titik stasioner, bisa juga titik ekstrim. Nah, bisa juga titik ekstrim, saya tuliskan ekstrim. Oke, bisa juga titik kritis, ya. Titik kritis, misalnya tentukan titik kritis, itu berarti arahnya tetap ke stasioner juga, titik kritis, atau yang terakhir biasanya titik optimum. Kenapa titik optimum? Karena kan titiknya ini di maksimal ya, di maksimum atau di minimum, berarti udah benar-benar optimal banget. Nah, ini maksudnya optimum ya. Oke. Nah, jadi untuk titiknya itu bisa disebut titik kritis, titik ekstrim, atau titik optimum. Oke, kita langsung masuk ke definisi titik stasioner. Jadi untuk definisinya sendiri, misalkan F fungsi trigonometri, atau misalnya kita sekarang lagi bahas fungsi aljabar ya, sama saja, yang mempunyai turunan. Jadi titik stasioner itu bisa kita cari kalau fungsinya memiliki turunan. Jadi kalau misalnya ada suatu fungsi tidak bisa kita turunkan, berarti kita tidak bisa mencari nilai titik stasionernya. Oke, terus fungsi tersebut misalkan kita turunkan di sini, di misalkannya f aksen a, jadi turunan dari fungsi yang a sama dengan 0. Nah, maka fx stasioner di titik x sama dengan a. Nah, di titik x sama dengan a. Jadi misalnya ada fx ini diturunkan menjadi f aksen x. Nah, itu kan baru diturunkan aja, kita belum tahu nilai titiknya kan. Nah, untuk cari tahu nilai titiknya, berarti kita harus tahu nilai-nilai x-nya. Misalkan nih, ada fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2 kurang 3 misalnya. Nah, nanti diturunkan, nah lalu kita harus sama dengan kan 0, nanti kan ketemu nilai x-nya berapa. Nah, misalnya nilai x itu sama dengan a, di mana a ini adalah konstanta atau suatu angka. Dengan nilai FA disebut nilai stasioner Fx di X sama dengan A. Jadi nanti ketika ketemu nilai X-nya,
disubstitusikan ke FA. Nanti kan ketemu Y-nya. Nah, berarti bakal kita tahu titik stasionernya. Oke, sekarang masuknya ke sini, titik A, FA disebut titik stasioner, gitu ya. Jadi, untuk lebih pahamnya kita bakal bahas di contoh soal. Oke, kita sekarang masuk ke contoh soal. Jadi, contoh soal ini berkaitan dengan materi sebelumnya tentang definisi stasioner. Tentukan nilai dan titik stasioner fungsi fx. Fx-nya di sini yaitu x pangkat 3 kurang 12x tambah 8. Nah, berdasarkan definisi yang tadi, fx ini apakah merupakan fungsi yang bisa kita turunkan? Nah, kita bisa cek. Tentukan turunan pertama fungsi fx. Kita tulis lagi fx-nya yaitu x pangkat 3 kurang 12x tambah 8. Nah, maka turunannya atau kita lambangkan f aksen x, di sini berarti jadi 3x pangkat 2 dikurangi 12. Ya, ternyata memiliki turunan. Berarti kita bisa cari nilai dan titik stasionernya. Nah, setelah itu baru kita ke syarat stasioner. Tadi masih ingat ya di definisinya, kita balik lagi ke slide sebelumnya. Nah, definisinya lihat, setelah diturunkan harus kita buat sama dengan 0. Jadi nanti kita bisa tahu titik absisnya atau titik x-nya. Nah, kan setelah kita turunkan hasilnya tadi 3x kuadrat kurang 12 sama dengan 0. Nah, kita bisa dibagi 3 atau kita keluarkan 3-nya, jadi 3 dikali x pangkat 2 kurang 4 sama dengan 0. Nah, x kuadrat kurang 4 ini kita faktorkan menjadi x tambah 2 dikali x kurang 2 sama dengan 0. Nah, berarti kita ketemu absis untuk titik stasionernya atau x-nya. Di sini berarti min 2 atau x-nya sama dengan 2. Oke, kita udah ketemu nih x sama dengan min 2 atau x sama dengan a. Kita lihat ke definisinya yang tadi. Maka fx stasioner di titik x sama dengan a. Oke, berarti bisa kita simpulkan ya, fx stasioner di titik ketika x sama dengan min 2 atau x sama dengan 2. Ya, jadi min 2 sama 2 ini merupakan a di kolom definisi yang tadi. Nah, lalu kita tentukan nilai stasionernya. Nah, untuk menentukan nilai stasioner ini, berdasarkan definisi yang tadi, kita balik lagi ya ke slide sebelumnya agar lebih paham dan mengingat juga. Untuk nilai mencari nilai stasionernya, si x sama dengan a ini, yang angkanya tadi sudah kita tahu, disubstitusi ke fungsi awal atau fx. Jadi di sini menjadi fa. Kalau berdasarkan soal, kan tadi x-nya itu ada 2 ya, ada min 2, ada juga 2. Nah, kita substitusi ke fungsi yang awal ya, bukan ke fungsi yang diturunkan, bukan, tapi ke fungsi yang awal yang ini. Awas jangan tertukar ya dengan fungsi naik dan fungsi turun. Kalau untuk mengecek fungsi naik fungsi turun baru ke yang ini, disubstitusinya ke turunannya. Tapi kalau untuk mencari nilai stasioner, disubstitusinya ke fungsi awal ya, yang ini, sebelum diturunkan. Oke, nah disubstitusi min 2-nya, ganti semua x-nya dengan min 2. Jadi, min 2 pangkat 3 kurang 12 kali min 2 tambah 8 sama dengan 24. Nah, untuk yang 2-nya, kita substitusi juga, ganti x-nya sama dengan 2. Jadi 2 pangkat 3 kurang 12 kali 2 tambah 8. Hasilnya min 8. Nah, ini untuk nilai stasionernya. Lalu, titik stasionernya kita bisa pasangkan x dengan nilai stasionernya. Kita simpulkan dulu. Berarti nilai stasionernya adalah min 8 dan 24. Ya. Sedangkan untuk titik stasionernya, titik itu kan berarti ada x sama y, x, y. Tadi kan kalau x-nya 2, yang ini pasangannya sama min 8. Berarti titik yang pertama 2,8, lalu yang min 2 pasangannya sama 24. Berarti di sini min 2,24. Oke, untuk contoh soal pasti udah pada paham ya. Cukup mudah untuk menentukan nilai dan titik stasioner. Kita sekarang lanjut ke materi yang berikutnya, menentukan titik maksimum dan titik minimum. Nah, untuk menentukan titik maksimum dan titik minimum, ini berkaitan dengan uji turunan pertama. Nah, takutnya ada yang masih bingung, ada titik balik, ada titik belok, ada titik maksimum, titik minimum, itu apa bedanya? Oke. Jadi,
titik stasioner itu memiliki 3 jenis, ya, memiliki 3 jenis. Di sini saya tuliskan. Jadi titik stasioner, titik F ya, saya tuliskan, memiliki 3 jenis. Nah, yang pertama itu titik maksimum, titik max, terus ada titik minimum, sama titik belok. Oke, jadi ini merupakan jenis-jenis dari titik stasioner. Lalu itu apa? Titik balik itu adalah nama dari 2 kelompok titik ini. Jadi titik maksimum sama titik minimum itu kalau kita kelompokkan disebutnya titik balik. Titik balik. Oke. Jadi titik balik dan titik belok, untuk tahu perbedaannya gimana nanti bakal lebih dijelaskan di contoh soal. Intinya kalau titik balik itu berhubungan dengan perubahan ketika fungsi naik terus berubah menjadi fungsi turun, berarti itu berkaitannya sama titik balik. Tapi kalau untuk titik belok ini berkaitannya dengan cekung ke atas atau cekung ke bawah. Jadi intinya titik balik itu berkaitan dengan fungsi naik dan fungsi turun, kalau titik belok itu berkaitan dengan fungsi yang cekung ke atas sama fungsi yang cekung ke bawah, perubahannya. Nanti kita bakal tahu di slide berikutnya. Kita bisa lihat dari contoh sketsa grafik yang ini. Di sini terdapat sketsa grafik. Nah, kita bisa lihat ya tanda dari nilai F aksen ini. Ya. Jadi ini tuh turunan. Terdapat satu fungsi yang diturunkan ketika uji titik di wilayah ini. Kita tulis wilayah 1. Hasilnya tuh positif si fungsi turunannya. Kalau positif itu kan berarti naik ya, fungsi naik. Nah, jadi di sini dia fungsinya naik. Nah, sedangkan yang ini di wilayah yang kedua, nah kita lihat katanya negatif-negatif. Ini seperti biasanya kayak uji titik, cuman ini digambarnya di sketsa grafiknya takutnya pada sini. Jadi sebenarnya ini sama kayak uji titik. Misalnya ini ambil kita titik di uji ini terus dimasukkan ke fungsi yang sudah diturunkan misalnya. Katanya di sini negatif. Nah, kalau negatif kan berarti turunnya fungsinya atau fungsi turun. Nah, di sini dia turun. Nah, katanya di sini juga dia negatif. Berarti kalau negatif dia turun lagi di wilayah 3 ini. Dia turun lagi. Nah, lalu baru di wilayah keempat yang terakhir dia naik lagi karena tandanya positif. Nah, kita lihat ketika dari fungsi naik ke fungsi turun, kita lihat berarti di sini dia sudah mencapai optimalnya. Berarti kalau titik puncak itu masuknya ke titik maksimum. Jadi kalau misalnya kita melihat sketsa grafik ini, yang ini masuknya ke titik maksimum, jenis titik stasioner yang masuk maksimum, karena di sini maksimumnya puncaknya. Nah, ketika dari fungsi turun, lalu dia turun lagi, nah ini berhubungannya dengan titik belok, ya. Karena di sini dia tidak maksimum maupun minimum, tapi dia berbelok, ya. Ketika turun, stagnan, turun lagi. Nah, di sini maksudnya ke titik belok, karena berhubungannya dengan cekung. Berarti kan di sini dia cekung ke bawah, nah cekung ke atas. Nah, di sini kan lihat cekung ke bawah. Nah, cekung ke bawah. Terus lagi cekung, pokoknya kalau misalnya berhubungan dengan cekung itu masuknya ke titik belok. Oke. Nah, baru untuk dia ini masuknya ke cekung karena sudah rendah, dia kan tidak turun lagi dari yang sini, dia malah langsung naik. Berarti masuknya ke titik minimum. Gitu. Oke, biar lebih jelas ada lagi di slide berikutnya. Sebelum ke sini saya bakal tarik dulu ke, nah tadi berhubungan dengan titik balik dan titik belok ya, takutnya teman-teman masih kurang paham. Di sini ada juga contoh sketsa grafiknya. Nah, sketsa grafiknya ini mungkin lebih besar, tidak terlalu rumit juga ya seperti yang sebelumnya. Di sini si grafiknya ini dari interval 1
ke 9. Nah, jadi si X-nya itu dari 1 sampai 9. Kita bisa lihat ya dengan jelas kalau dari suatu grafik ini, fungsi naik ketika interval 1 ke 2. Nah, di sini kan dia naik. Tapi ketika dari titik yang D langsung ke D, berarti kan interval 2 sampai 6, dia turun. Nah, setelah itu, ketika dari interval 6 sampai ke 9, atau dari titik D ke G, dia naik lagi. Maka bisa kita tuliskan dulu di sini, fungsi naiknya 1 sampai 2, ya. Terus fungsi turunnya dari 2 sampai 6 ya, tadi di sini kelihatan dari titik D ke D. Terus fungsinya naik lagi dari 6 ke 9. Terlihat jelas ya kalau dalam grafik. Nah, kita bisa lihat bahwa titik B yang ini, terus titik D, sama titik G merupakan titik balik atau jenis stasioner yang pertama ya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa jenis-jenis titik stasioner itu ada 3. Ada titik maksimum, ada titik minimum, dan titik belok. Titik maksimum dan titik minimum itu digabungkan menjadi titik balik. Kenapa di sininya disebut titik balik? Karena di sini kan gabungan B sama G itu merupakan titik maksimum, sedangkan D itu merupakan titik minimum. Jadi dituliskan di sini langsung titik balik, gitu ya. Nah, saya ingatkan lagi bahwa titik balik itu berhubungan dari perubahan fungsi naik ke fungsi turun. Ya, lihat, fungsi naik, terus fungsi turun. Ini disebutnya titik balik. Terus fungsi turun, fungsi naik. Ini disebutnya titik balik juga, gitu ya. Jadi ingat kalau titik balik berhubungan sama fungsi naik ke fungsi turun atau fungsi turun ke fungsi naik. Nah, sekarang kita bahas yang terkait cekung dan titik belok. Kita bisa lihat di sini, fungsi cekung ke atas di interval, oh ini harusnya cekung ke bawah ya. Mohon maaf. Ini harusnya cekung ke bawah. Cekung ke bawah. Nah, ini harusnya fungsinya cekung ke bawah. Terus yang ini juga harusnya fungsinya cekung ke atas. Ini harusnya ke bawah. Jadi nanti dibalik aja ya. Yang ke atas itu harusnya ke bawah, yang ke bawah itu harusnya ke atas. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat fungsinya cekung ke bawah dari interval 1 sampai 4. Interval 1 sampai 4 coba kita perhatikan. Cekung ke bawah ya, dari titik A ke titik C. Dia cekungnya ke bawah. Nah, tapi kita lihat di interval 4 sampai 8. Interval 4 sampai 8, dia cekungnya ke atas. Berarti dari titik C ke titik F, cekungnya ke atas. Lalu yang terakhir fungsinya cekung ke bawah dari 8 ke 9. Karena kan di sini dibatasinya sampai titik 9 ya, X-nya. Kita lihat berarti di sini dia fungsinya cekung ke bawah. Nah, lalu titik beloknya yang mana? Titik beloknya itu yang C sama F. Kenapa yang C? Karena kita lihat fungsi cekung ke atasnya ujungnya di titik apa? Di titik yang C, ya kan? Dari interval 1 sampai 4-nya di sini. Dia cekung ke atas, cekung ke bawah, mohon maaf. Ini cekung ke atas, perpindahannya kan berarti di sini. Pindahnya ketika di titik C. Sini juga dari cekung atas langsung cekung bawah, berarti pindahnya di F. Maka disebutnya C sama F ini adalah titik belok. Berarti titik belok itu berhubungan dengan perubahan fungsi dari cekung ke atas ke cekung ke bawah, atau misalnya fungsi dari yang asalnya cekung ke bawah jadi fungsi cekung ke atas. Gitu. Udah jelas ya lewat grafik. Nah, berarti kalau misalnya ngerjain soal gampang dong, kita tinggal lihat grafik aja. Oke, nggak apa-apa, ini gampang fungsinya. Misalnya ini disebutnya fungsi sin atau fungsi cos atau misalnya fungsi x kuadrat. Tapi kalau misalnya udah ribet banget fungsinya sampai ke polinomnya pangkat. Oke, jadi udah jelas ya kalau misalnya dalam grafik bisa ngebedain mana titik balik dan titik belok. Nah, ya udah berarti kalau misalnya ngerjain tugas kita tinggal gambar grafiknya aja, terus kita tentuin fungsi naik, fungsi turun. Oke, bisa kalau misalnya selagi fungsinya mudah digambar, kayak misalnya fungsi sin, terus fungsi cos, atau misalnya fungsi x kuadrat. Nah, masih mudah untuk yang polinomnya pangkat 2 ya, atau fungsi kuadrat. Tapi kalau misalnya untuk fungsi yang pangkatnya 3, 4, bahkan
pembagian atau misalnya ada eksponen, itu kan pasti bakal ribet banget gambarnya. Jadi, nah disinilah berperan turunan. Jadi untuk menentukan fungsi naik, kita nggak perlu gambar fungsi turun atau fungsi cekung. Kita bisa menggunakan uji turunan pertama atau uji turunan kedua. Nah, sedangkan untuk bahasan di kelas 11 ini, kita menggunakannya uji turunan pertama. Oke, kita akan lebih bahas detail di slide selanjutnya. Jadi untuk ini merupakan gambaran secara umum agar kalian tahu, oh naik tuh kayak gitu ya, turun kayak gitu ya, atau cekung tuh kayak gitu ya, cekung ke bawah sama cekung ke atas. Nah, jadi kayak gitu ya kita. Oke, di sini lebih detail aja dari slide yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi di sini udah langsung dipotong-potong, ada potongan gambar, mana yang maksimum, mana yang minimum, mana yang naik, belok turun. Nah, jadi kita lihat dulu yang titik balik maksimum. Saya gunakan dulu pointer. Oke. Kita gunakan dulu yang titik balik maksimum. Nah, titik balik maksimum berarti kalau titik balik maksimum itu perubahan dari asalnya fungsi naik langsung ke fungsi turun. Nah, berarti di sini dia maksimumnya. Oke. Jadi, perubahan dari fungsi naik ke fungsi turun. Kalau misalnya kita gambarkan sketsa kasarnya di sini, fungsi naik berarti kan ketika si fungsi turunannya itu lebih besar dari 0. Atau biasanya kalau diuji titik, itu wilayahnya yang positif hasilnya. Kan biasanya kita suka ambil titik di wilayah pertama, kita substitusikan ke suatu fungsi, oh positif, berarti kalau positif itu masuknya ke fungsi naik, ya. Harus diingat lagi teorema yang di kegiatan pembelajaran 1, ya. Di kegiatan pembelajaran 1 kan fungsi naik itu ketika fungsi turunannya itu lebih besar dari 0. Nah, fungsi naik, lalu maksimum, berarti kalau maksimum masuknya ke titik stasioner. Titik stasioner itu berarti F aksennya harus sama dengan 0, atau turunannya sama dengan 0. Nah, lalu dia langsung turun, kan dari naik stasioner berarti puncak, langsung turun. Turun berarti kan fungsi turun masih ingat ya, teoremanya harus tetap diingat. Fungsi turun itu ketika suatu fungsi diturunkan kurang dari 0 atau wilayahnya itu harus negatif. Nah, berbeda dengan titik balik minimum, tinggal dibalik aja. Jadi kan kalau titik balik minimum itu dari asalnya fungsi turun, terus di sini ada titik minimumnya, langsung ke naik, gitu. Berarti tinggal dibalik aja sketsa kasarnya di sini. Berarti fungsi turun dulu, berarti area yang ini harus negatif. Lalu nanti di sini titik stasioner, jenisnya itu titik balik minimum. Berarti F aksennya sama dengan 0. Baru nanti wilayah ini harus positif, berarti ini masuknya ke fungsi naik karena fungsi yang diturunkannya lebih besar dari 0, ya. Jadi untuk memahami kegiatan pembelajaran 2 ini harus diingat lagi materi di kegiatan pembelajaran 1. Jadi pentingnya nyatet untuk setiap materi biar kita tahu kaitan-kaitan antar kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang kita bahas titik belok naik. Nah, kalau titik balik itu berkaitan dengan maksimum minimum, kalau titik belok itu ada naik, ada turun. Jadi kalau titik belok naik itu ketika apa? Ketika yang asalnya cekungnya kita bisa lihat di sini. Dia cekungnya ke bawah. Terus cekungnya jadi berubah ke atas. Nah, disinilah titik belok naiknya. Nah, di titik C-nya. Jadi, fungsi yang cekungnya ke bawah, ini kan fungsinya cekungnya ke bawah ya. Kalau misalnya kita gambarkan tuh gini. Nah, fungsinya cekungnya ke bawah. Di sini turunannya lebih besar dari 0. Sebenarnya untuk cekung ke bawah, cekung ke atas itu masuknya ke uji turunan kedua, tapi karena di sini kita bahasannya di uji turunan pertama, jadi untuk cekung ke atas, cekung ke bawah, kita bisa mengikuti, maksudnya bukan ganti, kita bisa mengikuti teorema fungsi naik dan fungsi turun. Jadi kalau misalnya kan tadi saya bahasnya ini asalnya cekung ke bawah, terus berubah jadi cekung ke atas. Nah, tapi teoremanya kita bisa pakai dengan naik dan turun. Jadi, untuk yang ini,
yang cekung ke bawah, tapi kita lihat di sini naik ya. Berarti kita menggunakan yang fungsinya itu lebih besar dari 0, fungsi turunannya. Berarti wilayah positif. Jadi, kalau misalnya asalnya positif, terus positif lagi, nah berarti masuknya ke titik belok naik. Ya, di sini dia titik beloknya di F aksen sama dengan 0, atau di sini kalau di grafiknya titik C. Jadi, kalau misalnya titik belok naik ini positif, terus positif lagi, nah berarti dia pasti naik gitu. Tapi kalau misalnya titik belok turun ini berarti asalnya itu cekung ke atas, lalu dia cekungnya ke bawah. Nah berarti titik beloknya itu di sini, di D. Nah kalau titik belok turun berarti negatif, terus negatif lagi, atau misalnya turun lagi gitu ya. Nah di sini titik beloknya di F aksen sama dengan 0. Jadi kalau misalnya gampangnya, titik balik maksimum itu berarti naik turun. Ya, naik turun, soalnya positif negatif, naik turun. Kalau misalnya titik balik minimum, itu turun naik, kan negatif lalu positif. Ya, yang ini, turun naik. Nah, kita bisa gambarin. Titik balik maksimum itu naik turun, kalau misalnya titik balik minimum itu turun naik. Kalau misalnya titik belok naik itu naik-naik, gitu ya. Kalau misalnya titik belok turun itu turun-turun, gitu ya, untuk gampangnya aja. Gitu. Tapi kalau misalnya gambar jangan yang kayak saya tadi contohkan ya, kayak harusnya kayak gini. Jadi berbentuk suatu kurva lengkungan. Oke, kita bisa langsung ke contoh soal agar lebih paham. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait ini bisa lewat email atau misalnya lewat Instagram ya. Infonya sudah ada di video-video sebelumnya. Oke, sebelum kita ke contoh soal, kita rangkum semua yang tadi sudah kita pelajari di sifat 1. Misalkan F satu fungsi yang mempunyai turunan, dan kita misalkan F aksen A ini sama dengan 0, ya, titik stasioner. Jadi, jika nilai F aksennya bertanda positif di X kurang dari A, dan bertanda negatif di X lebih besar dari A, maka A, FA ini disebut titik maksimum lokal. Nah, kalau misalnya kalian bingung, intinya, kalau misalnya fungsinya naik, terus fungsinya turun, nah berarti titik puncaknya itu merupakan titik maksimum lokal. Nah, kalau misalnya di sini, jika nilai F aksennya bertanda negatif di X kurang C, dan bertanda positif di X lebih besar dari C, maka C, F, C ini disebut titik minimum lokal. Nah, untuk lebih simpelnya, jika fungsinya turun, kan fungsinya turun berarti kurang dari 0 ya, tandanya pasti negatif. Terus, fungsinya naik, turun ke naik, berarti titiknya itu minimum lokal. Nah, untuk yang ketiga, jika di sekitar titik X sama dengan B tidak ada perubahan tanda nilai F aksennya, maka B, FB ini disebut titik belok horizontal. Maksudnya yang tadi tidak ada perubahan. Jadi kalau misalnya kalau misalnya positif, langsung positif lagi, berarti masuknya ke titik belok, atau misalnya fungsinya naik. Nah, terus fungsinya naik lagi, nggak ada perubahan, berarti titik belok naik. Tapi kalau misalnya fungsinya turun, terus turun lagi, berarti titik belok turun. Gitu ya. Untuk lebih gampangnya di yang sebelumnya dengan sketsa grafik. Ini hanya lebih ke teori. Oke, kita bahas contoh soal ya, agar lebih paham. Tentukan titik balik maksimum dan minimum dari fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 tambah 1/2 X pangkat 2 kurang 6X. Oke, untuk menyelesaikannya, kita seperti biasa, langkah pertama menentukan turunannya. Jadi kita harus cek, fungsi ini apa punya turunan atau enggak. Kita tentukan dulu turunan pertamanya. Tulis lagi Fx-nya. Fx-nya itu kan berarti tadi 1/3 X pangkat 3 tambah 1/2 X pangkat 2 kurang 6X. Kita turunkan menjadi X pangkat 2 tambah X kurang 6. Oke, berarti fungsi ini punya turunan, berarti pasti punya titik stasioner. Nah, sekarang kita cari titik stasionernya. Pertama, kita harus tahu dulu syaratnya. Syaratnya itu turunannya harus sama dengan 0. Tadi turunannya kita sudah tahu, berarti di sini X pangkat 2 tambah X kurang 6 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X kurang 2 dikali X tambah 3 sama dengan 0. Berarti untuk cari X-nya, X min 2 sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0, berarti X yang pertama ini 2
atau X-nya min 3. Oke, kita sudah ketemu nih untuk si absis dari titik stasionernya atau nilai X-nya. Nah, sekarang kita tentukan titik stasioner. Kalau titik kan berarti harus ada X, Y. Kita tadi baru cari X-nya. Sekarang kita cari Y-nya. Nah, untuk cari Y-nya, kita substitusi X yang tadi sudah kita tahu ke fungsi awal ya, fungsi sebelum diturunkan. Berarti, ganti semua X-nya dengan 2. Berarti 1/3 kali 2 pangkat 3, tambah 1/2 kali 2 pangkat 2, kurang 6 kali 2, sama dengan 8/3 tambah 2, kurang 12, sama dengan min 7 1/3. Begitupun untuk yang X-nya sama dengan min 3. Kita substitusi juga. Berarti ganti semua X-nya dengan min 3. Nah, kita peroleh di sini 13 1/2. Nah, jadi kita punya 2 titik stasioner, kita pasangkan. Berarti 2, min 7 1/3. Terus, nah dengan nilai stasionernya. Jadi nilai stasionernya itu nilai Y-nya ya. Nilai stasionernya itu nilai ketika si X itu disubstitusikan ke Y. Nah, nilai Y-nya berapa? Ini disebutnya nilai stasioner. Dengan nilai stasionernya ini, min 7 1/3. Dan titik yang keduanya itu min 3, 13 1/2. Dengan nilai stasionernya 13 1/2. Nah, oke, untuk langkah selanjutnya yaitu uji nilai fungsi f aksen X. Kita uji nilai atau uji titik ya, bahasa biasanya uji titik pada garis bilangan dan kita harus beri tanda. Nah, sekarang kita tulis dulu X. Untuk X kurang dari min 3, untuk min 3, terus untuk min 3 kurang dari X kurang dari 2, terus 2, terus X lebih besar dari 2. Ih, kok bisa X kurang dari min 3, terus min 3? Nah, untuk lebih gampangnya, sebenarnya kita bisa bikin suatu interval. Kita tulis di sini. Berarti di sini itu min 3, terus di sini itu 2. Nah, biasanya kan kalian lebih familiarnya tuh sama bentuk yang kayak gini ya. Cuman, di sini menggunakan tabel, tapi sebenarnya sama aja. Mau pakai tabel, mau pakai bentuk yang biasanya, itu pasti bakal sama aja hasilnya. Kita tulis titiknya, berarti kan titik stasioner yang ini, absisnya min 3, sama 2 ya, tadi pembuat akarnya, atau si X-nya itu kan, ada 2 sama min 3. Nah, untuk yang wilayah 1, yang ini, wilayah 1 ini kan berarti min 4, min 5, dan seterusnya. Berarti X-nya yang kurang dari min 3. Makanya di sini ditulisnya X kurang dari min 3. Lalu kita di sini tulis titik si X-nya, min 3. Terus, kalau wilayah 2, berarti kan kalau wilayah 2 ini, angka-angka di antara min 3 sama 2. Berarti kan ada min 2, min 1, 0, dan 1. Makanya di sini ditulisnya X lebih besar dari min 3, dan X kurang dari 2. Nah, jadi kalau bentuk tabel, kita langsung nulis selangnya. Tapi kalian kalau biasanya atau lebih enak pakai cara yang ini, ya nggak apa-apa, sama aja. Lalu kita tulis juga titik yang 2-nya di sini. Dan terakhir, untuk yang wilayah 3, yang ini, wilayah 3 yang ini kan berarti yang lebih dari 2. Ada 3, 4, dan seterusnya. Makanya di sini ditulisnya X lebih besar dari 2. Gitu. Lalu kita cek turunannya, F aksen X-nya. Nah, kita bisa tulis dulu 0 di titik stasioner. Kenapa 0? Karena kalau misalnya kita substitusi min 3 ke fungsi turunannya, tadi fungsi turunannya kita balik dulu. Nah, ini kan, si min 3 ini masukin ke sini, ganti X-nya sama min 3. Otomatis hasilnya 0. Ya iyalah, karena kan min 3 sama 2 titik stasionernya. Ya, jadi di sini 0, ini juga 0. Dicek aja, masukin aja. Si X-nya ganti dengan angka min 3 sama 2, pasti 0, karena merupakan titik stasionernya. Nah, baru kita ceknya yang ini. Untuk yang wilayah 1, yang ini, wilayah 1. Berarti kita bisa ambil min 4. Min 4, kita substitusi ke fungsi turunan yang tadi. Nah, katanya di sini itu positif nanti hasilnya. Makanya di sini ditulisnya positif. Terus, yang ini, misalnya kita ambil di antara min 3 sama 2 kan ada 0 ya, lebih gampang. 0 substitusi ke fungsi turunan yang sebelumnya. Katanya di sini negatif. Nah, berarti makanya di sini ditulis negatif untuk interval yang ini. Baru yang terakhir yang ini. Yang terakhir ini berarti yang X lebih besar dari 2 ya.
Nah, kita ambil 3. 3 ini langsung kita substitusikan ke fungsi turunan yang tadi. Katanya di sini ini positif. Makanya di sini kita tuliskannya positif. Nah, ya tinggal cek kemiringannya. Ingat ya, kalau positif ini kan biasanya fungsinya naik ya. Terus di sini maksimum. Oke, maksimum berarti kan di sini udah maksimum. Lalu di sini negatif. Berarti kalau negatif ini kan berarti turun. Turun. Nah, turun. Terus di sini minimum. Terus di sini naik lagi. Nah, ini kalau misalnya yang biasa. Tapi kalau misalnya kayak gini juga nggak apa-apa. Jadi di sini naik. Terus kalau misalnya maksimum kita bisa gambarnya ini apa, garis horizontal. Terus yang ini turun, ini garis horizontal juga, terus ini naik. Nah, kita bisa tahu, oh ini maksimum, oh ini minimum, gitu. Nah, berarti jadi kita bisa simpulin nih, untuk yang F-nya min 3, berarti kan min 3 ini si X-nya ya. Si X-nya ini min 3, Y-nya ini kan, ketika tadi kita cari titik stasioner, merupakan nilai balik maksimum, karena si F aksennya itu berubah tanda dari positif ke negatif, atau misalnya yang asalnya naik langsung pindah ke turun, makanya disebutnya titik balik maksimum. Nah, nilai balik maksimumnya itu yang mana? Yang ini nilai. Kalau nilai ini berhubungan dengan hasil Y-nya ya. Ini nilai balik maksimum, titik maksimumnya itu berarti min 3,13 1/2. Nah, kalau untuk yang X-nya 2, itu katanya, kan tadi kita udah cari disubstitusi juga ke fungsi yang awal itu, diperolehnya kan ini, min 7 1/3. Ini merupakan nilai balik minimum, karena si F aksennya berubah tanda, dari negatif ke positif, atau misalnya dari turun ke naik. Nah, dan titik balik minimumnya itu adalah 2,-7 1/3. Oke, untuk materi selanjutnya, sebelumnya di kegiatan pembelajaran 2 ini emang materinya cukup banyak. Jadi nanti di sini kayaknya saya bakal bikin 2 video, dan ini untuk bahasan terakhir di video pertama mengenai nilai maksimum dan minimum suatu fungsi pada interval tertutup. Nah, jadi kalau tadi kan kita lebih ke cari fungsi naik, fungsi turun, jadi lebih ke membuktikan sifat yang pertama. Nah, sekarang kita ini ada sifat yang kedua untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Nah, untuk sifat yang kedua ini berhubungannya dengan interval tertutup. Nah, jadi ada berupa selang. Misalnya ada fungsi yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan, akan mempunyai interval atau selang misalnya. Di A, B. A, B ini nanti ada suatu angka sebagai daerah asalnya. Nah, nilai-nilai ekstrim sebuah fungsi yang didefinisikan pada interval tertutup seringkali terjadi pada titik-titik ujung interval. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita bisa lihat ke soal. Untuk sifat kedua ini, misalkan F didefinisikan pada selang L yang memuat titik C. Nah, jika FC adalah titik ekstrim, ingat ya, titik stasioner itu punya banyak nama. Nah, berarti titik ekstrim ini sebenarnya sama saja dengan titik stasioner. Maka, C haruslah suatu titik kritis. Titik kritis, ini C berupa salah satu titik ujung, titik stasioner, atau titik singular. Jadi, kalau misalnya FC ini merupakan titik ekstrim, maka C ini haruslah suatu titik kritis. Atau salah satunya, si titik C ini merupakan titik ujung. Jadi, kan tadi misalnya selangnya, kalau misalnya saya tuliskan di sini, misalnya ada suatu selang C, D. Nah, si FC ini bisa disebut titik ekstrim kalau si C ini merupakan titik ujung. Titik ujung ini, atau ini. Nah, ini kan C-nya berarti titik ujung. Oh, berarti si FC ini boleh disebut titik ekstrim. Atau si C ini merupakan titik stasioner. Titik stasioner berarti yang membuat si fungsi turunannya menjadi 0. Atau titik singular. Titik singular ini, kalau misalnya titik stasionernya nggak ada, berarti ada titik singular. Kan ada fungsi yang bisa diturunkan atau nggak diturunkan ya. Nah, fungsi yang bisa diturunkan, misalnya, berarti kan pasti punya titik stasioner. Nah, kalau misalnya ada fungsi yang tidak bisa diturunkan atau misalnya bisa diturunkan tapi kita nggak bisa nyari si
akar-akarnya yang buat 0, berarti kita bisa cari titik singularnya. Nah, biar lebih gampang kita bisa lihat ke contoh soalnya. Nah, untuk tahapannya gimana nih untuk cari nilai maksimum dan minimum dengan sifat yang kedua ini? Pertama, seperti biasa langkahnya itu kita turunkan dulu, uji turunan pertama. Nah, baru nanti kita cari semua titik-titik kritisnya. Ya, titik kritisnya berarti titik ujung intervalnya, terus kita cari titik stasioner. Kalau titik singular ini, kalau misalnya titik stasionernya ada, berarti titik singularnya tidak ada. Ya, titik singularnya tidak ada. Oke. Nah, terus, iya bentar. Nah, setelah kita cari, nah kita langsung substitusi si titik-titik ini ke fungsi awal. Nah, jadi hitung nilai fungsi fx-nya pada semua titik kritis. Lalu kita bisa lihat nilai terbesar sama terkecil yang dihasilkan. Kalau nilai terbesar berarti maksimum, kalau misalnya nilai terkecil berarti minimum. Nah, biar lebih jelas kita ke contoh. Oke, sekarang kita bakal bahas contoh soal terkait nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Dimisalkan di sini ada fx 4x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 kurang 6x tambah 1 dalam interval min 2, mohon maaf, dalam interval x-nya lebih besar sama dengan 2 dan lebih besar sama dengan min 2, ya ini minnya di sini. Ini kita tuliskan dulu di sini. Nah, dan x-nya kurang dari sama dengan 1. Jadi kalau misalnya kita tuliskan ini selangnya 2,1. Iya. Nah, arti selang seperti ini maksudnya yang ada tanda sama dengannya. Jadi disebutnya selang tertutup. Selang tertutup. Nah, kalau misalnya untuk selang terbuka biasanya kurungnya seperti ini. Nah, 2,1. Selang terbuka ini berarti yang tidak ada sama dengannya. Ya, jadi terbuka. Kalau yang tertutup kayak gini berarti si duanya ini tetap termasuk ke dalam si selangnya. Sedangkan kalau ini duanya ini nggak termasuk. Jadi kan dari tadi kita bahasnya interval tertutup, jadi kita bisa tuliskan ini. Nah, penyelesaiannya seperti biasa kita uji turunan pertama. Kita turunkan dulu fungsi fx-nya. Fx-nya itu kan 4x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 kurang 6x tambah 1. Nah, kita turunkan f aksen x-nya berarti 12x pangkat 2 kurang 6x kurang 6. Nah, kita tinggal keluarkan 6-nya. Menjadi 6 dikali 2x pangkat 2 kurang x kurang 1. Atau kita faktorkan yang ini, berarti x tambah 1 dikali 2x kurang 1. Ya, jadi kita bisa cari nanti si x-nya gampang. Berarti ini kan x-nya min 1, terus yang ini x-nya 1/2. Nah, baru kita tulisnya di sini, di titik kritis. Cari semua titik kritisnya, kan kalau di sini kita cuma disuruh menurunkan aja, belum disuruh nyari titiknya. Jadi ini nggak langsung kita tulisin x sama dengan min 1 sama x 1/2, tapi kita cukup sampai menurunkan. Nah, baru nanti di sini ditulis, cari semua titik kritisnya di interval min 2,1. Yang pertama kita tuliskan dulu titik ujung intervalnya. Titik ujungnya berarti kan x sama dengan min 2 dan x sama dengan 1. Nah, sekarang titik stasionernya, nih baru untuk si x-nya ini berapa? Berarti x-nya ini kan min 1 dari sini, atau x-nya 1/2. Oke, lalu apakah ada titik singular? Tidak ada. Kenapa? Karena titik stasionernya kan ada. Nih, karena si fungsi ininya tadi kan bisa diturunkan sama dengan 0 kan juga. Jadi intinya bisa dicari titik stasioner, berarti titik singular tidak ada. Berarti kita punya 4 titik. Titik yang pertama x sama dengan min 2, terus x sama dengan 1, x sama dengan min 1 sama x 1/2. Baru kita bikin suatu tabel. Tabelnya itu untuk menghitung nilai fx-nya. Jadi ini tabel untuk titik kritis, yang kolom yang pertama 4 titik kritisnya kita tulisin. Terus yang ini kita tulis si fungsinya itu apa, lalu kita ganti x-nya tergantung yang kita mau uji. Nah, kita mau uji yang min 2 dulu. Berarti ganti semua x-nya dengan min 2. Jadi 4 kali min 2 pangkat 3, tambah 3 kali min 2 pangkat 2, kurang 6 kali min 2, tambah 1. Hasilnya min 7. Begitupun untuk yang min 1. Ganti semua x-nya dengan min 1, diperoleh di sini 6. Untuk yang 1/2 juga sama, ganti semua x-nya dengan 1/2.
diperoleh min 3/4. Dan yang terakhir X-nya 1. Berarti kalau untuk X-nya 1, ganti semua X-nya dengan 1, di sini diperoleh 2. Nah, kita bisa lihat mana yang nilai terbesar, mana yang nilai terkecil. Nilai terbesar di sini sudah terlihat 6. Untuk nilai terkecilnya berarti di sini min 7. Nah, berarti nilai minimum itu ketika si X-nya itu min 2 dan nilai minimumnya itu min 7. Nah, tapi kalau misalnya ketika X-nya min 1, nah nilai maksimumnya itu 6. Disebutnya nilai maksimum. Jadi gitu untuk yang pembuktian sifat kedua berdasarkan soal. Oke, mungkin untuk kegiatan pembelajaran 2 yang part 1 cukup sekian di pembahasan nilai maksimum dan nilai minimum dulu. Karena di sini cukup banyak, takutnya nanti malah terlalu panjang durasinya dan malah berkurang nanti konsentrasinya. Jadi untuk yang part 2 itu akan dibuat di video selanjutnya mengenai pemanfaatan aplikasi turunan ini, khususnya yang nilai maksimum dan nilai minimum di masalah kontekstual atau masalah di kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian untuk yang part pertama, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga video ini dapat membantu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh melalui email atau Instagram. Semoga tidak puas dengan apa yang dijelaskan agar bisa lebih menggali informasi dengan referensi yang lebih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.